Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Topik kita kali ini sangat menarik buat saya dengan angka 10 itu. Dulu ketika kita sekolah di SD di tahun-tahun 60-an, kalau kita dapat angka 10 dari pelajaran itu, di papan tulis ditempel di muka begini. Begitu hebatnya itu angka 10 ya. Itulah angka yang paling tinggi di sekolah. Dapat berapa kok tadi? 10 Pak. Itu berarti hebat ya. Berarti dia termasuk orang hebat. Jadi ayat tadi itu yang dikemukakan menarik sekali karena ini menyangkut hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Inna a'tainakal kautsar. Tidakkah telah kuberikan kepadamu banyak Muhammad? Jadi so banyak yang diberikan sama kita. Tak terhingga, tak terhitung ya. Nikmat Allah itu. Maka sembahlah Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sembah Tuhanmu, hablum minallah, berkurban hablum minannas. Dan juga sekaligus hablum minallah ya. Itu dia punya. Jadi kalau menurut saya ini merupakan inti dari agama. Karena itu menyangkut hablum minallah, hablum minannas. Ya. Kemudian sesudah itu ya maksud Anas tadi lagi ya, apa namanya? Surat Ikhlas ya. Nah, itu juga inti daripada agama. Karena di Islam ini sebenarnya isi Al-Qur'an kita itu menurut saya itu ada dua. Perintah dan larangan. Jadi kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan, saya kira sudah luar biasa itu, ya. Karena mungkin ada juga orang bisa melaksanakan perintah tapi rajin juga melaksanakan larangan. Nah, kan ini jadi posobalinya juga ada. Nah, ini. Jadi menurut saya hubungan sesama ini perlu memang apa namanya diperbaiki satu sama lain karena berkait dengan akhlak manusia dan berkait juga dengan hubungan sesama kita manusia ini. Karena ibadah ini mencakup dua tadi itu ya, ke atas dan ke samping, kiri kanan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan di bumi ini, dunia ini sebagai tempat persinggahan. Ya, sebagai tempat persinggahan. Karena dunia ini adalah sementara, maka banyak sekali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Tadi disebutkan apalah taqilun, apalah tatafakkarun. Jadi suruh kita berpikir, apa kamu tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di bumi ini sekarang? Ya kan? Jadi contoh-contoh Allah sudah berikan. Saya ada teman di Singapura itu hari, saya ketemunya di Malaysia. Dia bilang, I don't believe God. Saya tidak percaya Tuhan. I only believe the power of people. Saya hanya mempercaya kekuatan manusia. Karena dia selalu mau melihat Tuhan dengan mata kepala. Ya. Jadi dia tidak percaya. Mana itu? Padahal di Al-Quran selalu menjelaskan apa yang dilakukan oleh Al-Quran itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Bagaimana bumi ini berputar, kemudian matahari timbul, dia timur, terbenam di barat dan segala macam. Siapa yang ngatur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu sistemnya dia sudah bikin sedemikian rupa untuk apa? Untuk kepentingan hambanya, manusia dan semua ada yang di bumi ini. Ya. Bagaimana air itu turun dari langit ke bawah, menyuburkan tanaman, kemudian tumbuh, dimakan oleh manusia, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekira anunya. Jadi intinya adalah bahwa ayat ini merupakan pasangan daripada inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sa'nika wal abtar. Pasangannya itu waktu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun.
Baik. Artinya ini juga menyangkut hal-hal yang banyak besar. Iya. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sesuatu yang luar biasa, tak terhitung jumlahnya. Jadi ada ulama yang selalu kalau dia sholat, dia membaca Lailatul Qadar, dia baca juga ayat tadi itu Ya. sebagai pasangan begitu ya. Nah, ada begitu. Ya. Dan saya kira bagus kalau memang dia. Cuma imam tertentu yang mungkin yang bisa ini kan ya. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai tambahan saja. Baik. Ya, tidak ada pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Prof, yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya sudah berulang-ulang saya tanyakan, Prof. Cuman ya saya masih belum puas dengan jawaban yang diberikan. Mungkin ya. Biasa kurang bagus pendengar. Oh iya. Iya. Ya, mungkin Prof bisa memberikan saya istilahnya another point of view. Gitu. Kan biasanya kalau dokter itu pasien itu kalau datang ke satu dokter kemudian tidak puas dengan jawabannya kan bisa minta second opinion begitu ya second opinion dok. Tidak puas second opinion, third opinion dokter lain lagi. Jadi mungkin Prof bisa memberikan second opinion. Nah, begini Prof. Kaum agamawan dulu itu ini seputar dengan tentang teknologi, Prof. Ini saya nonton dulu di salah satu video. Ada seorang profesor itu dia mengatakan bahwa kalau bukan andil kaum ateis, dunia tidak akan semaju ini. Oh begitu. Apa dasarnya? Karena dulu itu Prof, Thomas Alva Edison. Yes. Itu ateis, Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Ya. Itu yang menemukan lampu kalau tidak salah Pak. Ya, lampu. Listrik ya. Listrik. Listrik ya. Itu dulu dia dihujat oleh kaum agamawan. Ya. Bahwasanya kamu ini Thomas tidak usah mimpi buat lampu. Karena di kitab suci itu ini kaum agamawan ya. Ini saya tak mengatakan Islam ya. Saya mengatakan agamawan secara umum. Karena di kitab suci itu sudah dinyatakan bahwa pagi itu untuk kerja, malam itu untuk istirahat. Kalau kamu nih mau ciptakan lampu, kamu rakus. Masa malam kamu mau kerja juga kan? Istilahnya kan begitu. Artinya pagi ya kerja, malamnya tidur. Buat apa lampu kan? Jadi seperti itu. Tapi Thomas ini tidak mau dengar. Dia bersikeras. Jadilah lampu. Kemudian yang kedua juga Prof, penemu itu pesawat, Wright bersaudara, itu juga ateis dok. Dan juga kaum agamawan pada waktu itu menegur juga, kamu ini ndak usah buat terbang, karena kita manusia ini ditakdirkan untuk jalan. Burung gitu yang ditakdirkan untuk terbang, manusia itu tidak ditakdirkan. Jadi ya, ini serius Pak. Kaum agamawan pada waktu itu. Kamu ini rakus, ini kan agamawan kan begitu. Tidak boleh kita rakus. Kalau kita hanya ditakdirkan jalan, ya kita jalan saja. Jangan kita mau terbang, jangan kita mau ini. Tapi Wright bersaudara tidak mau menyerah. Akhirnya ya terjadilah pesawat. Pada lagi ada beberapa kisah lagi seperti itu. Sehingga ini ini juga mungkin kalau kita mengaitkan kejatuhan khalifah di situ. Khalifah Utsmaniyah. Salah satunya mungkin karena itu tidak mau memberi ruang kepada pengetahuan. Jadi ini dalam video itu profesor itu mengatakan bahwa kalau kaum agamawan yang pegang ini dunia, kita tidak akan semaju ini. Tidak akan ada AC, tidak akan ada lampu, tidak akan ada mobil, tidak akan agama tidak bisa memimpin dunia itu betul, Prof. Artinya kan begini, dulu kerajaan Persia memimpin dunia, runtuh.
kerajaan apa namanya Romawi runtuh. Islam juga runtuh. Sekarang kan tidak ada lagi kerajaan yang memimpin dunia. Baik. Nah, itu katanya karena tadi ini kerajaan-kerajaan agama ini mereka tidak sinkron dengan perubahan. Mereka hanya percaya kitab suci, tidak mau ada tidak mau ada perubahan-perubahan dari luar kitab suci, sehingga tidak bisa bertahan dengan perkembangan. Sementara dunia ini kan semakin maju. Kalau kita tidak kalau kitab suci ini hanya mau ditafsirkan ke belakang, ke zaman-zaman dulu, ke zaman-zaman kenabian, pasti tidak sinkron dengan kemajuan. Karena zaman akan semakin maju. Mungkin nanti ada mobil terbang, mungkin nanti ada cas HP tanpa kabel, mungkin nanti lampu bagaimana. Sementara kalau kita hanya mengandalkan kitab suci yang hanya ditafsirkan seperti itu, sehingga saya pikir apakah betul itu bahwa kalau begini, tidak bisa memimpin agama, itu menurut saya asumsi. Alhamdulillah, jadi tidak ada statement yang 100% benar, demikian juga 100% salah. Kalau kita mau melihat fakta-fakta yang ada, Pak. Jadi saya kurang setuju kalau general dikatakan orang yang hanya agama tidak bisa dia memimpin dunia. Saya kurang setuju. Agama apa yang dimaksud? Karena karena kata isu apa dah? Mali akhir kata natabuka. Jadi disuruh juga oleh Allah, tuntut duniamu, tuntut ya seolah-olah kamu hidup terus menerus, tapi jangan lupa akhiratmu. Ya kan begitu, Pak. Sekarang mana yang lebih baik? Walil akhirati khairul laka minal ula. Jadi kalau kita mau keselamatan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, sekarang konteks dunia dalam rangka menguasai dunia. Nah, ini kan konteks dunia. Nah, mengapa mereka orang yang tidak beragama itu? Karena dia memang menekuni betul, Pak. Menekuni betul, tidak mau salah, tidak ada mungkin juga di gereja tidak karena ateis apa. Jadi benar-benar seluruh waktu Allah memberikan, silakan, kukasih kau. Siapa mau dunia, mau betul belum minta kukasih. Allah bilang, oke, mau ke akhirat, boleh tonje. Mau dua-duanya ada tong ilmunya. Jadi semua ada ilmunya. Kalau menurut saya.